Selamat malam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Saudaraku, setiap orang termasuk kita pasti menginginkan keadaan kehidupan yang damai, rukun, dan bahagia. Saudaraku, kita bisa damai, bisa rukun dan bahagia ketika kita hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dimanapun dan kepada siapapun di sepanjang kehidupan kita. Untuk itu saudaraku, sebelum kita beristirahat, sejenak mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk menemukan dan mengerti kehendak-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar hati kami damai. Amin. Kejadian pasal 3 ayat 12. Jawab manusia itu, perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang beri aku buah pohon itu kepadaku, dan aku makan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keadaan kehidupan yang damai, rukun, berkecukupan dalam segala sesuatu dan bahagia merupakan sebuah keadaan yang sangat diinginkan oleh setiap manusia dan juga kita inginkan dalam kehidupan kita. Dan luar biasa saudaraku, Tuhan pun juga menginginkan supaya kehidupan setiap orang mengalami kehidupan yang damai, rukun, berkecukupan, dan bahagia itu. Buktinya saudaraku, ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kepada Adam dan Hawa Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah membuat taman yang lengkap. Sehingga ketika Adam dan Hawa ini hidup di Taman Eden itu, maka Adam dan Hawa akan mengalami keadaan yang damai, keadaan yang rukun, berkecukupan dalam segala sesuatu, dan mengalami kedamaian. Mereka rukun satu dengan yang lain. Dan ketika Tuhan datang untuk mendekat dan bertemu dengan mereka, mereka pun menyambut kehadiran Tuhan dengan sangat sukacita. Tetapi saudaraku, keadaan damai, rukun, kecukupan, dan bahagia itu tiba-tiba musnah ketika Adam dan Hawa tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Ketika Adam dan Hawa hidup melenceng dari kehendak Tuhan. Ketika Adam dan Hawa melakukan apa yang dilarang Tuhan, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Akibatnya apa saudaraku? Di ayat yang kita baca tadi dengan jelas mengatakan bahwa walaupun Adam itu berbuat dosa dan makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, dia menuduh Hawa. Ini Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini, dialah yang memberikan buah dari pohon itu dan aku memakannya. Adam tidak mengakui bahwa perbuatan dosanya itu karena keinginan sendiri, tetapi karena dipengaruhi, diberi buah pengetahuan baik dan buruk oleh Hawa. Dosa, melenceng dari kehendak Tuhan, melakukan apa yang dilarang Tuhan, membuat mereka tidak rukun lagi, bahkan membuat mereka bertengkar karena saling menyalahkan seorang dengan yang lain dan membuat mereka hidup di luar kasih Tuhan. Karena mereka diusir dari Taman Eden. Akibatnya saudaraku, mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Dan mereka mengalami banyak penderitaan dan pergumulan dari hari ke hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa mengalami damai, rukun, berkecukupan, dan bahagia ketika mereka hidup dalam kehendak Tuhan.
Sebaliknya, ketika mulai hidup di luar kehendak Tuhan, melanggar perintah Tuhan, maka damai, bahagia, rukun, dan kecukupan itu hilang dari kehidupan Adam dan Hawa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian juga kehidupan kita sehari-hari. Kita akan merasa damai ketika kita mentaati kehendak Tuhan. Karena dalam hati kita tidak ada ganjaran apapun kepada orang lain. Kita akan merukun dengan semua orang ketika kita melakukan kebenaran. Karena segala perkataan dan perbuatan kita benar dan memberkati orang-orang sekitar kita. Kita akan berkecukupan ketika kita mentaati dan hidup dalam kehendak Tuhan. Karena berkatnya, pertolongannya, pendampingannya senantiasa kita alami dalam kehidupan kita. Kita akan bahagia ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan dan mentaati kehendak Tuhan. Karena Tuhan dengan firman-Nya, dengan kehendak-Nya akan senantiasa memimpin kita, membimbing kita menuju kepada kebaikan dan kebahagiaan hidup kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menginginkan hidup yang damai, rukun, berkecukupan dan bahagia, saya mengajak kita semua saudaraku, mari kita berjuang untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Mentaati apa yang Tuhan inginkan, mentaati apa yang Tuhan perintahkan, mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan dalam kehidupan kita. Kepada siapapun, dimanapun, dan bagaimana keadaan apapun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri Rema, renungan malam hari ini dengan berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, mampukan kami melakukan firman dan kehendak-Mu, sehingga firman dan kehendak-Mu itu mewarnai kehidupan kami, menguatkan, memampukan, dan menuntun kami ke arah kebahagiaan dan keberhasilan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami diberkati dan mampu semakin menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menyembuhkan rekan-rekan kami yang sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan juga memakai pelayanan kami di gereja kami masing-masing untuk bagi berkat bagi jemaat yang Kau percayakan untuk kami layani di gereja kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami sekeluarga tetap rukun, bahagia dan damai, dan setiap anggota keluarga kami mampu melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati berkat dari Tuhan. Di dalam ketaatan kita saudaraku, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.